Perkembangan sejarah metodologi desain dapat dilihat dari berbagai macam perspektif. Di antaranya, yang pertama, perspektif desain produk. Yang kedua, perspektif desain grafis. Yang ketiga, perspektif desain industri. Nah, pada sesi kali ini kami akan membahas pada perspektif desain produk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis pengguna atau user-centered design. Salah satu titik penting dalam sejarah UCD yaitu terjadi pada tahun 1980-an ketika seorang psikolog kognitif bernama Don Norman menggarisbawahi pentingnya konsep pengalaman pengguna pada desain produk. Nah, beliau mengeluarkan konsep tentang human error atau kesalahan pengguna dan user friendly atau desain yang ramah pengguna. Pertumbuhan internet dan perangkat lunak masif terjadi pada tahun 1990-an. Salah seorang pengembang perangkat lunak bernama Alan Cooper memperkenalkan konsep persona, di mana memungkinkan desainer untuk lebih memahami pengalaman pengguna atau kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Nah, praktik UCD pada hari ini dengan masa lalu memiliki perbedaan yang signifikan, kawan. Hal ini dipengaruhi karena teknologi dan komputasi yang sudah jauh berbeda. Alat desain, prototyping virtual, simulasi, dan analisis data memperkaya dan memperluas kapabilitas desainer dalam menerapkan metodologi desain yang lebih efektif dan lebih canggih. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Let's check it out. User-centered design atau UCD adalah suatu pendekatan dalam desain yang menempatkan kebutuhan pengguna sebagai fokus utama dan mengikuti proses desain yang iteratif dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dari awal hingga akhir. Dalam UCD ini, tim desain melibatkan pengguna sepanjang proses melalui berbagai teknik penelitian dan desain untuk menciptakan produk yang mudah digunakan dan diakses bagi mereka. Dari penjelasan sebelumnya, maka ada beberapa tujuan penting mempelajari metodologi desain yang nantinya akan diterapkan pada suatu proyek desain. Beberapa tujuan penting mempelajari metodologi desain yaitu yang pertama, memahami proses desain yang terstruktur. Poin pertama ini sangat berkaitan dengan UCD karena UCD menekankan terhadap pemahaman pengguna dan kesalahan pengguna, maka dapat menciptakan suatu produk yang lebih bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. UCD dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena desainnya yang menyesuaikan pada kebutuhan para penggunanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas desain. UCD dapat meningkatkan kualitas desain karena pemahamannya tentang pengguna dan konteks desain, maka desain yang dihasilkan dapat lebih inovatif dan efektif. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Sama seperti poin sebelumnya, pemahaman tentang pengguna, maka UCD memprioritaskan kenyamanan dan kebutuhan para penggunanya. Dan poin terakhir yaitu mendorong inovasi dan adaptasi pada perubahan. UCD mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan dan dapat beradaptasi pada desain yang sesuai dengan zaman. Nah, hal-hal tersebut wajib dipelajari agar dapat diterapkan pada suatu proyek desain nantinya. Praktik UCD era lampau dibandingkan dengan masa kini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Yang pertama, UCD era lampau berfokus pada efisiensi dan fungsionalitas, sedangkan UCD pada masa kini lebih berfokus pada pengalaman pengguna dan nilai emosional produk. Yang kedua, UCD era lampau masih menggunakan alat-alat yang terbatas dan metode yang tradisional, sementara pada masa kini sudah menggunakan alat digital dan AI. Yang ketiga, feedback pada UCD era lampau masih membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan secara manual, sedangkan pada masa kini dapat dilakukan secara real time melalui berbagai platform atau tools yang tersedia. Yang keempat, proses desain UCD era lampau bersifat linear dan berurutan, sementara proses desain
pada masa kini lebih adaptif dan interaktif. Kalau bicara soal UCD, mungkin itu istilah yang belum awam di telinga kita. Jadi, gimana kalau UI design? Pasti lebih pernah dengar lah ya, apalagi anak-anak desain. UI design adalah salah satu bentuk dari UCD. Dan salah satu aplikasi yang menerapkan UI design dengan efektif dan baik adalah salah satu aplikasi yang bisa dibilang dimiliki oleh seluruh pengguna ponsel atau handphone. Yap, YouTube. Ada beberapa prinsip UI design yang diaplikasikan dengan baik dalam aplikasi menonton video ini. Yang pertama adalah emphasis atau dominance. Dapat ditemukan saat kita membuka aplikasi, terdapat tulisan dan logo YouTube di pojok kiri atas, dan dari sana kita dapat menyimpulkannya sebagai focal point dari aplikasi tersebut. Yang kedua adalah unity atau rhythm. Terdapat dari navigation bar yang memiliki logo dengan size yang sama sehingga menunjukkan harmoni. Ketiga adalah hierarki. Bagian dari aplikasi yang di-arrange sedemikian rupa sehingga kita dapat melihat kepentingannya. Jika kita lihat bold font atau size yang berbeda dalam judul video, itu adalah salah satu contohnya. Hal tersebut juga diaplikasikan dalam elemen-elemen video player. Yang keempat adalah balance. Terlihat dari elemen-elemen aplikasi yang seimbang, yang dapat kita lihat dari seluruh videonya yang memiliki ukuran 4:3, walaupun diupload dalam ukuran yang berbeda-beda sekalipun. Kelima adalah kontras. Terlihat dari warna website atau aplikasi yang kontras, merah putih atau merah hitam saat dark mode. Pada intinya, UI design adalah ongoing process. Dan dengan YouTube yang selalu upgrade sistemnya, ini adalah alasan penting kenapa YouTube adalah contoh yang efektif dan baik untuk pengaplikasian UI design atau UCD. Dan berdasarkan metode tersebut, desainer dapat memahami secara mendalam tentang apa saja kebutuhannya dan mengintegrasikan umpan balik pengguna dalam suatu proses mendesain.